Masuk kepada bab berikutnya tentang perang Fijar atau Fujar. Perang Fijar atau Fujar, perang yang terjadi di antara kabilah-kabilah Quraisy di Mekah, di mana terjadi kezaliman di antara satu dengan yang lainnya. Jadi banyak riwayat yang berbeda-beda memang riwayatnya. Tapi ulama sejarawan memang waqi ini terjadi ketika Rasulullah masih kecil. Nah, di sini oleh muallif Allah Ta'ala beliau mengangkat bahwa perang Fijar, perang Fujar yang terjadi sebab kefanatikan antara kabilah-kabilah Quraisy, mempertahankan egonya masing-masing, mempertahankan ego masing-masing, dan terjadi di bulan-bulan haram dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dalam haram. Dalam riwayat ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam peperangan tersebut. Padahal beliau masih kecil, di mana beliau membantu paman-pamannya untuk melemparkan anak panah kepada musuh-musuhnya, atau sebaliknya melindungi paman, dalam riwayat yang lain melindungi pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari senjata panah-panah yang meluncur menuju kepada pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sejarawan pun mencatat bahwa hampir seluruh sejarawan Islam mencatat riwayat ini dalam Sirah An-Nabawiyah. Yang jadi pertanyaan yang sama, benarkah itu terjadi tentang perang tersebut, dan benarkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut dalam peperangan yang sebab peperangan tersebut adalah kefanatikan, fanatik, ta'assub. Yang kedua, ditambah lagi itu terjadi di bulan-bulan haram, padahal orang-orang Arab dari dahulu kala mereka bersepakat, ijma, kesepakatan antara mereka haram berperang di bulan haram. Bahkan begitulah ketika datang Islam, Islam pun mengiyakan kebiasaan dan penghormatan orang-orang Arab untuk menghormati bulan-bulan haram, kecuali jika mereka diserang. Tapi memulai perang, maka itu tidak diperbolehkan oleh Islam dan juga menjadi kebiasaan keyakinan orang-orang Arab. Dalam beberapa riwayat, perang ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW berusia 15 tahun. Ada riwayat ketika beliau umur 10 tahun. Ada riwayat pula ketika beliau umur 20 tahun. Jadi riwayatnya pun memang terjadi ikhtilaf mengenai terjadinya perang itu. Tapi memang dalam riwayat, dalam sejarah itu pernah terjadi bahkan sampai 4 kali. Artinya berkali-kali terjadinya peperangan Fijar atau Fujar. Ya, peperangan Fijar ataupun Fujar. Dengan asas karena kefanatikan, membela yang dolim walaupun dia dolim, tetapi karena satu kabilah, satu kabilah. Taib. Nah, merujuk kepada tahqiq para alim ulama, dari sisi ilmu hadis tentang keikutsertaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa riwayat-riwayat yang menyatakan keikutsertaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut hampir seluruhnya diriwayatkan oleh rawi-rawi yang matruk, yang ditinggalkan riwayat hadisnya. Berarti dengan demikian hadisnya la yuhtaju bih, tidak bisa digunakan sebagai hujah. Yes. Diterangkan juga adalah para alim ulama kita, para muhaqqiqun dalam bab ini. Kemudian muncul pertanyaan, kalau demikian apa hikmahnya? Apa hikmahnya sehingga Allah Ta'ala tidak berikan kesempatan kepada kita Nabi Muhammad SAW di masa mudanya, di masa beliau masih belum diangkat, dianugerahi oleh Allah Ta'ala menjadi seorang Nabi dan Rasul, bahkan khataman nabiyyin, penutup para Nabi dan Rasul, sayyidul awwalin wal akhirin, pemimpin manusia dari Bani Adam di dunia dan di akhirat, dari awal sampai akhir. Apa hikmahnya? Para ulama setelah mereka mentahqiq riwayatnya ternyata lemah semuanya, mereka mengatakan ini mungkin penjagaan dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa tidak diridhoi oleh Allah? Karena asas
dari peperangan tersebut adalah kefanatikan, membela yang salah. Dia membela yang salah karena sama-sama mati satu kabilah, sehingga itu kefanatikan. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang cukup banyak menjelaskan, pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man qatala fi sabilillah?" Ya Rasulullah, siapakah sesungguhnya orang yang berperang di jalan Allah itu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang yang berperang di jalan Allah itu adalah orang yang berperang untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala demi menegakkan kalimat Allah di muka bumi supaya dia dimuliakan oleh Allah taala. Dan jika dia mati, maka dikatakan orang yang mati syahid. Wa man qatala hamiyatan, dari barang siapa yang berperang landasannya adalah hamiyah. Hamiyah itu fanatik, pokoknya kefanatikan, bukan karena agama tapi karena semata-mata negara, semata-mata karena kabilah. Karena itulah dia berperang, bukan karena apa, membela kebenaran Islam yang ada di dalamnya, bukan. Maka Rasulullah mengatakan orang yang seperti ini mati dalam kondisi mati jahiliyah, mati dalam kondisi jahiliyah. Sehingga ulama mengatakan tidak semua pahlawan itu mati syahid. Banyak orang yang matinya mati sangit. Kenapa? Karena tidak semua landasannya karena Allah. Kalau orang yang mati syahid, dia berjuang mempertahankan Republik Indonesia daripada penjajahan orang-orang kafir yang memusuhi Islam, karena di dalam negeri ini terdapat orang Islam yang menjalankan perintah Allah, maka penjajah yang datang dilawan, dia mati syahid. Tapi orang yang berjuang hanya semata-mata karena Indonesianya, bukan karena Allahnya, nggak mengingat ini adalah perintah Allah, maka ini matinya mati sangit. Wa hisabu ala Allah, dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada hadis supaya tidak terlalu jauh. Maka hikmah yang luar biasa, Nabi Muhammad dijaga dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Sehingga apa? Akibatnya setelah Rasulullah menjadi nabi dan rasul, ketika Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis yang tadi saya sebutkan, tidak ada kritikan dari seorang manusia pun. Dulu Muhammad juga pernah ikut kok dalam peperangan yang seperti itu, nggak ada itu. Kayak kita kan, dulu kita kan orang tahu bagaimana jahiliyahnya kita. Contohnya, saya dulu tukang musik atau bahkan mungkin penyanyi. Setelah dapat hidayah, Allah kasih saya kemampuan untuk berhijrah, saya mengatakan musik dan nyanyi itu nggak boleh loh. Orang mengatakan, nggak ingat apa dulu, amin. Dulu kan sama-sama kita main musik kan, sampai istana katanya. Ya kan, lu main musik dulu, kita nyanyi sama-sama dengan biduan-biduan, masya Allah. Sehingga akan ada kritikan. Sehingga apa akhirnya? Yang hak itu bisa tertahan, karena manusia menjadikan hak itu sebagai apa? Sebagai alasan untuk menolak kebenaran. Dan Allah menjaga Nabi Muhammad SAW agar apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW tidak ada satu alasan pun dari manusia. Maka Allah menjaga Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana kemarin, bagaimana Allah menjaga Nabi Muhammad dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hal ini, apalagi perkara perang ini perkara yang besar, menumpahkan darah. Sesuatu di antara kerusakan di muka bumi adalah menumpahkan darah, merusak muka bumi ini dengan peperangan. Maka Allah menjaga Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa, sekali lagi, tidak ada alasan bagi siapapun yang menolak dakwanya Rasul sebagai apapun dia. Kenapa? Rasul bersih sejarahnya. Maka sekali lagi, kenapa sirah nabawiyah dikatakan sirratun mutahharah, sirah riwayat hidup seorang nabi yang suci? Karena tidak ada tercantum dalam sejarah pun Rasulullah pernah melakukan hal-hal yang buruk, bahkan ketika beliau masih sangat muda, sangat belia sebelum sebagai nabi dan rasul. Dan inilah hikmah yang terbesar. Yang kedua, para alim ulama mengatakan peperangan Fijar atau Fujar itu secara arti menurut Al-Imam Suhaili, salah satu ahli sejarawan sirah nabawiyah, nama kitabnya yang terkenal adalah Raudatul Ans, Al-Imam Suhaili. Beliau mengatakan bahwa Al-Fujjar atau Al-Fijjar itu artinya adalah Al-Mufajjarah. Al-Fujjar, Al-Mufajjarah artinya saling berbuat dosa. Daripada fujur, fajara fulanun, si fulan telah berbuat dosa.
Nah, artinya dalam peperang ini memang orang saling berbuat dosa. Kenapa berbuat dosa? Karena berperang atas landasan fanatik. Itu satu. Yang kedua, karena peperang ini terjadi di bulan haram, di mana dalam Islam pun perang di bulan haram, memulai perang di bulan haram, jika tidak ada alasan yang membolehkan, itu hukumnya haram alias dosa. Dan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perbuatan yang keji seperti itu. Dan inilah penjagaan Ar-Rahman Ar-Rahim kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah persiapkan betul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masa depan, sehingga tidak ada alasan pun bagi manusia untuk menolak dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditutup pintu-pintu itu, ditutup pintu-pintu tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada alasan satupun. Bahkan Nabi Muhammad kita kenal sebagai orang yang dipanggil apa? Al-Amin. Sehingga tidak ada alasan bagi manusia ketika Rasulullah diangkat jadi Nabi dan Rasul untuk menolak kebenaran. Wah, ini mah dari Rasulullah sendiri. Ini mah Quran dari omongan Rasulullah sendiri, dari otaknya sendiri. Kan banyak orang yang menolak seperti itu. Kenapa? Dianggapnya sesuatu yang baru dari Rasulullah. Padahal sebelum diangkat Nabi dan Rasul pun Rasulullah dikenal tidak pernah berbohong sama sekali. Jadi kalau tiba-tiba ada orang ngomong demikian, maka omongannya tersebut omongan yang tertolak. Alasan yang tertolak. Kenapa? Sebelum Nabi pun gak pernah berbohong kepada manusia, apalagi setelah menjadi Nabi gak mungkin berbohong atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini hikmah yang luar biasa. Jadi sekali lagi, dengan terbukti bahwa keikutsertaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Fijjar atau Fujjar ini tidak sahih, semakin menambah dalil nubuwah, bukti kenubuahannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah kehebatan Nabi kita ma'asal muslimin, manusia yang hebat, manusia yang suci, itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelahnya tidak ada manusia yang seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berulang kali saya sampaikan, orang yang melawat dakwahnya Rasul, yang melawan atau tidak mau menerima sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hanya ada dua saja. Karena kejahilan. Orang yang jahil seperti ini, jika terbukti kebenarannya, dia akan bertobat, bahkan akan menjadi pendukungnya Rasul, seperti Umar bin Khattab. Tapi yang kedua adalah karena penyakit hati. Jika penolakan dakwahnya Rasul pada dirinya karena penyakit hatinya, hasad, iri dengki, mencari dunia, kalau ikut Nabi Muhammad kayaknya sengsara terus, isinya korban terus, berjuang terus, berinfak terus, nggak kuat saya mau hidup, udah capek jadi orang miskin, ya kan, udah capek hidup sengsara, mau cari dunia, maka itu berarti penyakit hati juga, mencari lighorillah. Dan kita lihat masa muslim hari ini, orang-orang yang berhijrah dari kehidupan yang gelap menjadi terang benderang, kehidupan yang penuh dengan dosa menjadi kehidupan yang penuh dengan ibadah dan ketaatan. Apalagi kalau dilihat dari sumber penghasilannya, dari sumber penghasilan yang masih remang-remang dan dosa, ketika berhijrah kita akan tahu biasanya dia akan sedikit sengsara. Kenapa? Karena dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita berhijrah sungguh-sungguh, jangan heran kalau Allah kasih kita susah hidupnya. Untuk apa tujuannya sebenarnya? Untuk membersihkan kerak-kerak maksiat dan dosa yang selama ini kita lakukan. Allah bersihkan daripada sebab-sebab maisha kita dari hal-hal yang haram dan juga subhat. Dan itu menjadi sunnatullah. Sisi lain adalah untuk menguji kita. Makanya kalau orang masuk Islam untuk mencari selain ridha Allah, mencari dunia, maka biasanya dia akan murtad kembali. Dia akan murtad kembali, meninggalkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang yang betul-betul dapat hidayah, orang-orang yang ikhlas hanya semata-mata mencari ridha Allah. Dan kekuatan inilah ma'asal muslimin yang didaputi oleh musuh-musuh Islam. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dampak dari peperangan Fujjar atau Fijjar yang terjadi di antara sesama orang-orang Quraisy, di antara sesama kabilah-kabilah Quraisy, itu ternyata menghasilkan satu perjanjian damai di antara mereka.
menghasilkan perjanjian damai di antara mereka. Maka kejadian ini disebut dengan hilful fudul, yaitu perjanjian damai di antara orang-orang Quraisy sehingga tidak ada lagi kezaliman dan peperangan sesama mereka. Dan hal ini, perjanjian ini dihadiri oleh seluruh tokoh-tokoh Quraisy di zaman itu, dari lintas kabilah, termasuk dari Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Asad bin Abdul Uzza, Bani Zahra bin Kilab, Bani At-Taim bin Murrah. Mereka semua berkumpul di rumah namanya Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Kenapa mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi? Karena beliau orang yang punya kedudukan yang sangat tinggi, sangat dihormati dan disegani, dan beliau umurnya sudah paling tua di antara tokoh-tokoh yang lainnya. Dan mereka bersepakat setelah terjadi peperangan ini tidak boleh ada lagi orang yang terdolimi di Mekah. Ini hebatnya mereka. Jadi mereka bersepakat di antara para tokoh-tokoh tidak boleh ada lagi kezaliman yang terjadi di Mekah. Baik orang yang asli Mekah terdolimi atau pendatang dari luar masuk ke Mekah, sama saja. Orang asli pribumi bahasa kitanya atau orang yang bukan pribumi nggak boleh terdolimi satupun. Dan ini kesepakatan yang luar biasa. Ini luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam beberapa riwayat, termasuk Al-Imam Ibnu Hisham dalam Sirah Ibnu Hisham, beliau meriwayatkan Nabi Muhammad SAW juga ikut menghadiri perjanjian ini, perjanjian perdamaian di antara orang-orang Quraisy setelah peperangan Fujar atau namanya Fijar tersebut yang tadi disebutkan dalam kisah yang sebelumnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW teringat-ingat kisah ini ketika beliau berada di Madinah. Beliau mengatakan, laqad syahadtu fi dari Abdullah bin Juz'an halfan ma ahabba anna li bihi, Masya Allah, humrun na'am walau du'itu bihi fil Islam la ajabtu. Nabi Muhammad SAW mengenang kisah itu, bagaimana orang itu berbondong-bondong hadir menghadiri perjanjian perdamaian tersebut. Begitu hebatnya, begitu indahnya itu perdamaian dan perjanjian tersebut. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku telah mengikuti, hadir menyaksikan satu perjanjian di rumah Abdullah bin Juz'an, suatu hilf yang disebut dengan hilful fudul, perjanjian damai, di mana tidak boleh ada orang terdolimi di tempat itu, siapapun dia, dari kabilah apapun, orang asli situ ataupun pendatang. Sehingga Rasulullah mengatakan, dan hal tersebut sangat lebih kucintai, yaitu lebih kucintai daripada aku memiliki dunia serta isinya. Karena memang jiwa Rasulullah, jiwanya mencintai perdamaian. Dan ini satu dalil Islam itu damai. Maka Islam itu adalah apa? Kalau salah satu makna Islam itu berasal dari kalimat assalam. Assalam adalah perdamaian. Islam itu membawa perdamaian. Hendaknya di mana Islam ditebarkan, sunnah ditebarkan, membuat perdamaian, bukan perpecahan. Itu asas dalam Islam itu sebenarnya. Sehingga Rasulullah mengatakan sangat terkenang-kenang kisah ini. Walaupun itu di zaman sebelum Islam, zaman di masa-masa jahiliyah, tapi peristiwa itu peristiwa yang sangat berkesan bagi Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan, lebih kusukai aku menghadiri perdamaian itu daripada aku diberikan dunia serta isinya. Walau du'itu fil Islam la ajabtuhu, seandainya sekarang saya disuruh hadir lagi, kalau seandainya ada lagi perjanjian perdamaian, aku pasti hadir mendatangi perdamaian tersebut. Dan ini merupakan hal yang luar biasa dari pernyataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'liq atau pernyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat catatan ketika beliau teringat tentang sejarah perdamaian yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Quraisy, membuat persetujuan, kesepakatan menentangani salah satu perdamaian bahwa tidak boleh ada kedzaliman yang dilakukan di tanah haram. Dan itu sangat menggembirakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kisah itu walaupun terjadi di zaman jahiliyah, beliau membuat pernyataan yang begitu luar biasa, yang membuat pernyataan tersebut sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa
hadirnya aku pada peristiwa tersebut lebih kusukai, lebih kucintai daripada aku mendapatkan dunia serta isinya. Seandainya aku diundang sekarang untuk peristiwa kayak begitu, saya pasti hadir. Dan sekali lagi itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW orang yang suka berdamai. Jadi perang dalam Islam itu bukan tujuan. Kalau seandainya harus perang pun karena sudah terpaksa, makanya ada hukum-hukumnya dalam perang itu. Maka dengan hal ini Islam dikenal dengan dinus salam, din yang selamat, aman dan tentram. Dan kita lihat ma'asal muslimin nanti dalam peristiwa-peristiwa dalam fase-fase berikutnya bagaimana Rasulullah SAW demi untuk menjaga keselamatan dan ketentraman, perdamaian, beliau mau ngalah dengan musuh demi untuk menjaga agar tidak ada peperangan. Walaupun dohirnya memang sangat merugikan orang Islam, tapi kemudian Allah balas dengan ketabahan Rasulullah, dengan niat baiknya Nabi Muhammad SAW, bahkan disebut kemudian menjadi fathul mubina, kemenangan yang jelas. Yaitu apa? Dalam peristiwa Sulhu Hudaybiyah. Itu secara dohir umat Islam terugikan sebenarnya, tapi karena Rasulullah mencintai perdamaian, nggak suka menumpahkan darah itu, nggak suka, maka Rasulullah ngalah. Kita bayangkan sehingga Umar marah-marah, tanya kepada Rasulullah, tanya kepada Umar bin Khattab, tanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu bukti luar biasa. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mencintai perdamaian, nggak mau ribut, menyukai persatuan. Yang berulang kita sampaikan, ketika Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah, setelah kota Mekah kembali kepada pangkuan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, seandainya umatmu ini orang-orang Arab Mekah bukanlah orang-orang yang baru masuk Islam mu'alaf, berarti akidahnya belum begitu kuat kayak ahlu Madinah, sesungguhnya aku menginginkan nih rumah Allah Ka'bah ini kuhancurkan, kemudian kubangun lagi dengan bangunan yang pernah dibangun dengan pondasi asas kakekku Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya dahulu nih orang-orang Quraisy ketika membangun rumah Allah ini nggak selesai karena uang yang halal mereka habis, sehingga sampai seginilah pembangunannya, sampai sekarang disebut dengan hatim. Ingin kuhancurkan ini, tapi karena apa? Saya mengingat kaummu ini orang-orang yang baru masuk Islam, masih baru, takut mereka tidak paham maksudku sehingga akan terjadi kegaduhan dan fitnah, hilanglah perdamaian. Maka ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun keinginan Rasul ini ditunaikan oleh Abdullah bin Zubair. Jadi pernah dihancurkan di zaman Abdullah bin Zubair Ka'bah, kemudian dibangun dengan keinginan hati Nabi Muhammad SAW. Tapi datang khalifah yang lain, dihancurkan lagi, dibangun dikembalikan sebagaimana zaman orang-orang Quraisy. Sehingga Imam Malik bin Anas mengatakan, wahai para khalifah, la tal'abunna bi baitillahil haram, jangan kalian bermain-main dengan rumah Allah al-haram ini. Kalian hancurkan sesukanya, kalian bangun sesukanya, sehingga apa? Nanti hilang haibah yang merupakan simbol kiblat orang Islam. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin kita melihat bagaimana sikap dan keinginan Rasulullah SAW untuk selalu berdamai, bahkan demi menjaga perdamaian dan persatuan, wahdatul kalimah orang Islam. Beliau menomor 10-kan, tidak menjalankan sesuatu yang dianggap afdal oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini kadang-kadang kita terlalu tidak melihat. Kenapa? Kita tidak melihat kemaslahatan karena memaksakan kehendak. Pokoknya begini ya sudah, harus begini. Kadang-kadang memang benar dalam beberapa hal, tapi secara umum lihat dulu kemaslahatannya mana yang lebih banyak. Nah, contoh Nabi kita Muhammad SAW adalah luar biasa. Contoh suri teladan yang luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Bukan hanya ilmunya yang baik, kemarin dibahas malam Ahad. Jadi pada ayat ini Allah tidak mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uluman katsira. Allah tidak mengatakan pada Rasulullah itu terdapat ilmu yang begitu banyak yang sampai ke langit, enggak, tapi Allah mengatakan pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Sehingga ma'asyiral muslimin, ilmu itu dipelajari bukan hanya karena orang itu banyak ilmunya doang, tapi ilmu itu kita datang kepada para guru dan para syekh, selain ilmunya tinggi, akhlaknya juga baik.
Dan di antara akhlak Rasulullah SAW selalu menyebarkan perdamaian, dinus salam, dengan cara yang damai. Jika terpaksa memang mengangkat pedang, tapi itu jalan terakhir, sudah tidak ada cara lain. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita semuanya untuk mengambil hikmah dan pelajaran dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengutamakan perdamaian, mengutamakan wahdatul kalimah, kalimatul muslimin, dan nomor ke-10kan perbedaan-perbedaan yang bersifat furu'iyah dan cabang-cabang dan bukan asas prinsip dalam Islam. Dengan itulah umat Islam akan bersatu, dengan itulah umat Islam akan damai. Silahkan mengamalkan masing-masing sesuai dengan keyakinannya, dengan dalil yang dipahami masing-masing. Walaupun kita diperintahkan terus mencari yang terbaik, yang paling kuat, yang paling sesuai dalam dalilnya. Tapi jika ada perbedaan, maka kita harus saling tasamuh, saling menghormati, selagi itu cabang agama, bukan prinsip dalam Islam. Demikian, semoga Allah berikan taufik wa waffaqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.